Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Oke teman-teman ya. Hari ini kita ada nyiapin kandang nih teman-teman ya. Ini kandang buat nanti kita panen trotol ya. Jadi di kandang nomor 2 ini ada anaknya 3 ekor. Nanti kita mau panen ya. Jadi sekaligus kita mau jawab pertanyaan teman-teman kita ya. Kemarin ada yang bertanya seputar bagaimana kita ternak, bagaimana menghasilkan uang di rumah gitu ya. Dan bagaimana caranya untuk pemasarannya gitu ya. Oke teman-teman ya, jadi ternak saya ini enggak terlalu luas ya, lahannya cuma, tapi alhamdulillah teman-teman ya, hanya sekitar 42 meter persegi ya. Ini isinya ya kandang murai batu kanan kiri, yang di tengah ini parkit Australia. Saya juga masih punya lovebird satu teman-teman ya, satu pasang. Buat hiburan itu satu nggak saya jual ya, ada historinya gitu ya. Oke teman-teman ya, jadi yang pertama itu ya, ternak itu intinya kita punya lahan, kemudian ya kita punya hobi ya menurut saya teman-teman ya, harus seneng dulu itu. Terus ya tentunya kita harus punya modal uang teman-teman ya. Jika kita belum ada burungnya, kita belum beli ya, otomatis kita harus beli teman-teman ya. Itu kita bisa awali dari satu pasang gitu ya. Jadi bertahap aja teman-teman ya. Jadi kita sambil mempelajari bagaimana ternak yang menghasilkan itu seperti apa gitu ya. Karena kalau hanya teori saja itu menurut saya belum bisa teman-teman ya, harus praktek ya. Belajar teori penting, praktek pun juga penting. Jadi kalau menurut saya 50-50 ya, 50% itu teori, 50% ilmunya ketika kita praktek gitu ya. Karena kalau kita nggak praktek, kita nggak akan tahu, kita nggak akan bisa ya ilmunya seperti apa gitu ya. Jadi selama kita ternak misalkan satu pasang itu, kita bisa mempelajari ilmunya teman-teman ya. Kita cari ilmunya, kita gali ilmunya sampai kita berhasil ya, berhasil untuk menangkarkan atau untuk budidaya ya. Jadi semuanya butuh proses ya, nggak ada yang instan teman-teman ya. Namanya juga ternak budidaya, itu mengembangkan dari pasangan agar dia bisa beranak gitu ya. Setelah itu ya bagaimana cara pembesaran trotolnya ya, pembesaran anak-anaknya seperti itu juga perlu ilmu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah berhasil untuk menangkarkan burungnya, itu sudah berhasil beranak, kemudian kita juga berhasil sampai anak-anaknya itu besar gitu ya, kita memikirkan bagaimana merawat dia, kemudian bagaimana melakukan pemasarannya ya, penjualannya ya. Jadi gini teman-teman ya, ya ini pengalaman pribadi. Nanti kalau teman-teman ada pengalaman tambahan, pengalaman lain yang lebih bagus, silahkan ditambahkan teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi memasarkan itu bisa lewat medsos ya. Di situ ada Facebook, ada komunitas Facebook, kemudian juga terus WA ya. Kita bisa bikin WA story. Jadi teman-teman kita itu yang satu hobi itu bisa tahu bahwa kita itu menangkarkan burung ya.
Dari situlah nanti seiring berjalannya waktu itu teman-teman punya nama gitu ya, jadi terkenal. Jadi teman-teman ketika sudah berhasil sampai pemasarannya itu teman-teman itu udah berhasil gitu ya. Jadi tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Kalau kita punya lahan luas, kita bisa tambah ya materi indukan kita atau jumlah indukan kita gitu ya, agar menghasilkan ya anakan-anakan yang banyak ya, artinya dalam jumlah yang lebih tiap bulannya, agar setiap bulan ataupun setiap minggu itu kita bisa jual gitu ya. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya area untuk memasarkannya untuk customernya gitu ya, jadi dari teman-teman ataupun dari medsos ya, mungkin teman kita walaupun kita nggak kenal tapi dikenal di Facebook seperti itu ya, itu nanti dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu ketika ya cocok dengan kualitas burungnya, kemudian cocok dengan harganya, udah pasti akan kembali lagi untuk pesan atau beli di tempat kita teman-teman ya. Jadi intinya semuanya itu perjalanannya memang panjang teman-teman ya, ya harus sabar gitu ya. Nggak ada sebuah proses, sebuah usaha itu instan, itu nggak ada ya. Nanti kalau misalkan sudah jadi, udah ada pasarnya, itu nggak usah ngiklan teman-teman ya. Nggak usah ngiklan, nanti teman-teman kita, tangga kita terdekat, dia pasti ya ngelihat burung di rumah kita gitu ya. Kalau emang dia hobi, udah pasti tahu-tahu beli gitu ya, ke rumah melihat burung di tempat kita banyak trotol gitu ya, banyak anakan burung, jadi pasti beli gitu ya. Terus untuk harga ya, kalau menurut saya relatif aja teman-teman ya, jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah ya, sesuaikan dengan harga pasaran di tempat teman-teman semua ya. Jadi kalau bilang mahal itu, kata mahal itu ya relatif, tergantung materi indukannya, tergantung juga lokasi di mana teman-teman itu berada ya, karena setiap daerah itu pasti ada selisih ya, ada perbedaan. Jadi untuk ternak itu kalau menurut saya nggak rugi teman-teman ya, masa ternak rugi gitu ya, nggak ada. Sampai saat ini alhamdulillah namanya ternak itu bagi saya ya untung, menghasilkan uang jutaan ya, bahkan puluhan juta tiap bulan gitu ya, khususnya ternak murai batu sama parkit Australia. Jadi ya kembali lagi tergantung kita modal usahanya ya. Kalau ada lahan luas ya, semakin luas kita punya lahan dan luas kandang kita banyak gitu ya, ya pasti akan menghasilkan yang lebih gitu ya. Jadi ini hanya sekedar contoh teman-teman ya, tidak mengajari, kita sharing teman-teman ya. Nanti saya juga masih belajar ya, belajar dari teman-teman yang lain ya. Jadi kadang juga saya nyimak video teman-teman penangkar lain ya, jadi di luar sana banyak penangkar-penangkar yang lebih besar ya, lebih banyak jumlah indukannya gitu ya. Jadi dari kita nyimak itu dan kita melihat videonya itu, kita bisa ambil ilmunya ya, sedikit-sedikit kita bisa ambil mana yang cocok dengan kita gitu ya. Jadi
contoh pemasarannya, kebetulan kayak saya namanya peternak ya temen ya. Nih yang kandang ini yang jantan udah ada yang inden satu ya. Kebetulan itu kan ada yang satu nih yang besok rencananya saya mau panen. Saya rawat dulu sekitar 3 minggu ya, atau sampai ngepur. Biasanya 3 minggu tuh udah ngepur ya, baru nanti saya jual ya. Jadi saya panennya itu ketika umur sekitar 25 hari sampai 1 bulan dari netes ya, ngitungnya ya, bukan keluar ya. Ini udah ada yang pesen satu, dan ini tuh lagi nyuapin ya, lagi nyuapin. Ini yang ekor panjang, kalau yang tadi itu kan blorok ya. Ini yang ekor panjang ini yang ngantri 3 orang ya. Alhamdulillah teman kita udah inden 3 orang. Yang ini, terus yang itu, ini 1 orang nih udah di booking ya. Tuh yang itu tuh jantan loh temen ya. Tuh jantan ini ya, real jantan, udah kelihatan umurnya udah 28 hari teman-teman ya. 28 hari. Ini emang anakannya sih ini gede-gede terus ya, badannya kelihatan gede banget nih. Terus ini induknya terah blorok semua. Ini yang kalau orang bilang katanya golden sama nih, mirip-mirip ya, golden sama KW, padahal bukan itu teman ya. Dia cuma terah blorok biasa, tapi warnanya keemasan gitu ya. Dia juga sering nih ngasilin anakan yang blorok nih ya, sering banget itu anaknya. Jadi kalau misalkan netes 3 gitu, itu dari trotol udah kelihatan bloroknya, itu udah kelihatan secara visual gitu ya. Jadi ini indukan 4 yang betina, itu termasuk yang di glodok itu lagi angrem ya. Ada yang lagi angrem 2 ya, itu masih itu tuh. Yang satu nyusun sarang, yang satu punya anak. Padahal yang satu juga punya anak ya, tapi belum nyarang tuh, karena masih kecil ya adiknya itu ya. Oke gitu teman-teman ya, gambarannya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya usaha ataupun bisnis ternak, khususnya ternak burung, itu ya memang butuh waktu ya, nggak ada yang instan. Jadi setahun untuk belajar, tahun berikutnya untuk belajar masarinnya gitu ya. Jadi belajar ternak, belajar masarin gitu ya, itu penting teman-teman ya. Kemudian kita nunggu untuk ya, seiring berjalannya waktu kita punya nama gitu ya. Jadi aktivitas peternak itu ya gini teman-teman ya, pagi sore kita ngasih makan ya, kemudian ya saatnya panen ya kita akan panen ya. Ini kita panen ini dulu, karena ini udah netes adiknya teman-teman ya. Nih ada 3 ekor, umurnya udah 30 hari dari netes ya. Jadi kurang lebih di sini itu 17 hari atau 18 hari ya setelah keluar sarang. Ini udah besar-besar ya. Saya lihat di CCTV itu udah ini ya, udah mau makan teman-teman ya, udah bisa ngambil makan sendiri lah di situ ya. Badannya juga lumayan ya, gede-gede tuh. Itu ada jantan 1, betinanya jantannya 2, maaf. Jantannya 2, betinanya 1 ya. Tuh betinanya yang tengah, yang pinggir-pinggir itu jantan-jantan ya. Nah gitu, nanti kita tangkap taruh sini temen ya. Jadi cara panen saya ya seperti itu ya. Kalau udah mau makan, dia makan sendiri gitulah ya, karena loloh induk. Jadi saya tinggal pantau aja, ngeliat langsung gitu, kadang sambil ngemanin. Ini saya buka sedikit ya, atau saya pantau lewat CCTV. Jadi kalau udah mau makan mah aman untuk diambil ya. Biasanya tuh dari umur 22 hari dari netes itu udah belajar teman-teman ya. Kita biarin dulu ya, beberapa hari dia udah enak makannya, baru kita ambil gitu ya. Nah saya
biasanya panennya pakai ini teman-teman ya, pakai serokan. Pakai serokan, nanti kita masuk, kita serok ya. Kita serok, kita deketin dulu sini. Nah, pintunya di sini ya. Nah, ini kalau dari sini kelihatannya ya teman-teman ya. Oh, ini induk betinanya ya. Ini juga terah blorok, dia ada tompelnya tuh di kepalanya. Cuma ini bulu tua nih, itu udah mulai kelihatan ya. Bulunya nyerit-nyerit, tapi alhamdulillah masih produk terus ya. Ini anaknya 3 kita panen, adiknya itu udah netes di situ teman-teman ya, di gelodok pohon itu. Ya, nanti kita panen biar adiknya itu ya maksimal lah ya pertumbuhannya, untuk dilolo induknya nggak keganggu sama kakaknya ya. Nah, jadi udah ketangkap semua teman-teman ya. Sorry ya, tadi kita nggak bisa megangin kameranya ya. Jadi tadi ya intinya panennya itu saya pakai serokan ya. Saya serok, terus ya kita masukin kandang seperti ini ya. Saya biasanya juga karena apa, biasa pakai kandang kotak ya, saya taruh kandang kotak seperti ini ya. Jadi seperti ini ya penampakannya. Umur sekitar 28 harian ya, sampai 30 hari itu segini ya. Ini jantan teman-teman ya. Nih, untuk bedain jantan kan beda ya. Tuh hitamnya itu metaliknya udah mulai keluar ya. Terus kepalanya juga rada kotak ya. Beda sama yang betina. Betina itu bulunya kelawus, bulu hitamnya. Tuh yang kanan ya. Kalau yang kiri itu jantan. Terus jantan itu badannya lebih besar ketimbang si betina gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi itu cara saya ternak, lahan saya seperti apa, terus pemasarannya seperti apa gitu ya. Sudah saya sharing ke teman-teman ya, barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sedikit banyaknya mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Nanti jika ada kekurangan silahkan ditambahkan teman-teman ya. Saya juga masih belajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Subscribe itu gratis teman-teman ya. Kita bisa berbagi pengalaman ya sama penghobi ya. Oke teman-teman ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.